Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah pelayanan publik. Ya. Dan hari ini pertemuan kedua. Di mana pertemuan kedua ini kita akan belajar terkait dengan konsep dasar pelayanan publik. Di mana capaian dari pertemuan kedua ini adalah bahwa peserta didik mampu memahami konsep dasar pelayanan publik. Ya. Indikator bahwa kalian dianggap sudah bisa memahami konsep dasar pelayanan publik yaitu adalah mampu menjelaskan definisi administrasi publik dan pelayanan publik. Kedua, menjelaskan perkembangan paradigma administrasi publik. Yang ketiga, menjelaskan hakikat makna pelayanan publik. Jadi, selama 150 menit ke depan, ada 3 materi yang akan saya sampaikan. Ya, terkait dengan definisi administrasi publik dan pelayanan publik, ya, di 50 menit pertama. Ya, saya tidak akan pakai sepenuhnya 50 menit tersebut. Ya, nanti ada sesi tanya jawab dan diskusi ya di sini. Gitu. Kemudian di 50 menit berikutnya, yaitu kita akan membahas terkait dengan perkembangan paradigma administrasi publik. Ya, itu pun tidak sepenuhnya akan saya pakai 50 menit karena nanti ada sesi untuk tanya jawab dan diskusi. Dan yang terakhir adalah hakikat makna pelayanan publik. Ya. Dan itu pun juga tidak semuanya dipakai 50 menit karena nanti ada sesi diskusi dan tanya jawab. Ya. Untuk mengukur sejauh mana kalian mampu menjelaskan nanti ya materi yang saya sampaikan. Oke, kita masuk ke materi pertama. Terkait dengan definisi dari administrasi publik. Definisi administrasi publik adalah, ini secara umum ya, segala aktivitas pemerintah yang mempengaruhi kehidupan keseharian masyarakat, baik pada ruang lingkup nasional maupun daerah. Di sini ada kalimat yang saya bold, ya, yang saya hitamkan, itu sebagai clue ya, kata kunci nanti, segala aktivitas pemerintah, kemudian ada kalimat mempengaruhi kehidupan keseharian masyarakat. Ya. Kita lihat juga definisi kedua, menurut Woodrow Wilson, bahwa administrasi publik adalah penerapan hukum yang terperinci dan sistematis. Ya. Atau dapat juga dikatakan yang lebih sederhana bahwa administrasi publik itu adalah kebijakan, praktik, aturan atau regulasi, ya, serta lain-lainnya dalam mengatur publik. Ya, di sini pun ada kalimat yang saya hitamkan, saya bold, ya, terkait dengan kebijakan, praktik, aturan dan regulasi serta lain-lainnya dalam mengatur publik. Nah, dengan melihat dua definisi di atas, kita bisa simpulkan bahwa administrasi publik itu adalah segala aktivitas pemerintah gitu kan, dalam mengatur gitu kan, atau mempengaruhi kehidupan keseharian masyarakat melalui apa? Melalui kebijakan, aturan, regulasi. Ya, bisa seperti itu ya redaksinya. Atau bisa saja segala aktivitas pemerintah dalam membuat kebijakan, praktik, aturan, ataupun regulasi yang tujuannya adalah mempengaruhi atau mengatur kehidupan keseharian masyarakat. Itulah administrasi publik. Ya. Jadi administrasi publik itu tidak lepas dari aktivitas pemerintah yang berkaitan dengan pembuatan kebijakan, aturan, regulasi, dan sebagainya, yang tujuannya adalah untuk mempengaruhi kehidupan keseharian masyarakat. Ya, kita buat skemanya, ya seperti apa sih gitu terkait dengan administrasi publik ini, ya dalam keseharian dan dikaitkan dengan pelayanan publik ya. Oke, aktivitas pemerintah dalam mempengaruhi atau mengatur publik, ya aktivitasnya melalui apa? Melalui pembuatan kebijakan, aturan, dan regulasi, serta lain-lainnya. Gitu.
kebijakan atau regulasi ini adalah untuk mengatur apa? Salah satunya adalah untuk mengatur fungsi pelayanan pemerintah. Ya, di mana ada 3 fungsi pelayanan pemerintah itu. Yang pertama adalah environmental service, development service, dan protective service. Ya. Ya, kita lihat environmental service seperti apa. Environmental service itu adalah ya, penyediaan sarana-prasarana oleh pemerintah seperti pelayanan umum. Contohnya jalan, jembatan, taman, ya, terus kebersihan dan sebagainya. Ya. Ini contohnya, ya. Gitu. Taman, hutan, ya, penyediaan jalan, jembatan, ya, sarana-sarana sifatnya untuk kepentingan umum ini. Nah, ini namanya environmental service, ya. Gitu. Dan ini pun diatur, ya. Dan ada regulasinya, ada kebijakan-kebijakannya, biar masyarakat itu bisa tertib, ya, menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Karena ini bagian dari pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, ya. Peraturan-peraturan terkait dan sarana-sarana yang disediakan oleh pemerintah. Ya. Kemudian development service, ya, itu layanan pembangunan yang bersifat enabling dan facilitating guna meningkatkan kebutuhan ekonomi. Ya. Contohnya kayak pendidikan, ya, gedung-gedung pendidikan, gedung-gedung kesehatan, rumah sakit, puskesmas dan sebagainya. Kemudian pembangunan tempat-tempat ibadah, ya. Ya, ini sekolah, pasar, ya. Kemudian tempat-tempat ibadah, ya, dan rumah sakit atau puskesmas, ya, terkecil yang ada di daerah. Itu bagian dari development service, ya, pembangunan-pembangunan yang disiapkan oleh pemerintah sebagai bentuk pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Dan ini juga ada regulasinya, ada aturannya, aturan terkait dengan dunia pendidikan seperti apa. Jadi bukan hanya sebatas pelayanan saja, tapi mengatur juga terkait dengan fungsi pelayanan dalam bentuk development service ini juga, ya. Oke. Kemudian protective service. Apa itu protective service? Yaitu layanan pelindungan. Ya. Jadi pemerintah itu harus memberikan layanan pelindungan, dan di dalamnya juga ada beberapa aturan, ya, mengatur terkait dengan protective service, ya. Pelayanan keamanan dan pelindungan. Siapa nih yang punya peran dalam hal memberikan pelayanan keamanan pelindungan? Ternyata Polri, ya, untuk memberikan keamanan pelindungan di dalam negeri. Tentara, ya, TNI, ya, terkait dengan perlindungan dari luar, ya. Ini internal, Polri internal, TNI secara eksternalnya, ya, untuk melindungi kita, ya. Kemudian, nah, ini terkait dengan yang terakhir nih, yang sekarang masih dalam proses rancangan, ya, yaitu rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, ya, yang hari ini sedang dibuat pemerintah. Karena data kita pun, ya, kalau mungkin Polri dan TNI bisa secara fisik, ya, perlindungannya, tapi secara data, secara cyber ini agak sulit. Maka perlu adanya undang-undang yang melindungi terkait dengan data pribadi. Ya, demi apa? Demi keamanan dan kenyamanan masyarakat. Dan ini pun sekarang sedang diatur, ya, regulasinya sedang dibuat, ya, rancangannya sudah ada, sedang dibahas, tinggal menunggu terbitnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, ya, gitu. Dan ini bagian dari fungsi pelayanan pemerintah, ya. Kita masuk ke poin kedua terkait dengan pengertian dan hakikat pelayanan publik, ya. Kita ke pengertian pelayanan publiknya sih fokusnya, ya. Oke. Pengertian dari pelayanan itu apa sih? Pelayanan itu merupakan suatu usaha untuk mempertinggi kepuasan pelanggan, ya. Jadi pelayanan itu merupakan suatu usaha untuk mempertinggi kepuasan
pelanggan. Ya, itulah makna pelayanan. Jadi kalau pelayanan tapi tidak untuk memuaskan pelanggan atau mempertinggi kepuasan terhadap pelanggan, itu bukan pelayanan, ya. Gitu. Maka sekarang kan muncul teori-teori terkait dengan pelayanan prima, ya, gitu. Yaitu untuk memberikan kepuasan pelanggan secara lebih prima lagi, secara lebih tinggi lagi, ya, dengan indikator-indikator tertentu. Ya. Nah, sekarang pelayanan publik atau public service itu adalah, nah, kita lihat nih ya, kita menggunakan Kepmenpan RB ya, walaupun ini lama 2003, tapi masih relate ya dengan sekarang, bahwa pelayanan publik itu adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik itu pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi segala kegiatan pelayanan, ya, segala kegiatan pelayanan, baik pelayanan barang, jasa, ataupun administrasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik, baik itu pemerintah ataupun swasta, dalam hal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, ya, sebagai penerima pelayanan tersebut, pelaksanaannya gitu diatur dengan undang-undang ataupun regulasi. Sebetulnya ke arah sana ya, makna dari definisi tersebut ya. Kemudian kita lihat lagi, ini masih Kepmenpan juga, bahwa pelayanan publik pada hakikatnya adalah pemberian pelayanan prima ya, gitu, kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Ini lebih spesifik lagi, karena kalian nanti lulus akan menjadi aparatur negara, atau yang dikenal sekarang adalah ASN ya, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, bahwa kalian lulus akan diangkat menjadi ASN. Di mana ASN itu ada dua, yaitu PNS dan P3K, ya, PPPK. Gitu. Dan kalian adalah akan diangkat menjadi PNS. PNS bagian dari ASN. Nah, nanti pada saat kalian lulus dan ditugaskan, ya, entah di mana penugasannya, yang entah di direktorat kah, atau di kantor imigrasi kah, atau di TPIK ya, tempat pemeriksaan imigrasi, kalian wajib memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Ya, masyarakatnya siapa? Masyarakatnya bisa warga negara Indonesia maupun warga negara asing, yang merupakan kewajiban. Kewajiban apa? Kewajiban PNS. Kan kalian akan di PNS sebagai abdi masyarakat. Ya, sebagai bukti pengabdian kalian kepada masyarakat. Gitu ya. Dan kalian abdi masyarakat. Kalau abdi masyarakat berarti kalian adalah pelayan masyarakat. Ya. Pengabdian kepada masyarakat. Kenapa? Karena kalian adalah abdi masyarakat atau pelayannya masyarakat. Jadi PNS itu intinya adalah abdi masyarakat yang harus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Kita ini pelayan, ya, lulus sekolah selama 4 tahun itu menjadi seorang pelayan masyarakat. Gitu. Oke, nah pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ya, tentang pelayanan publik juga dijelaskan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan. Ya. Kebutuhan siapa? Kebutuhan pelayanan. Pelayanan siapa? Masyarakat ya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atau penduduk. Atas apa? Barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ya, jadi pelayanan publik itu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi atau pemenuhan kebutuhan atau memenuhi kebutuhan masyarakat kan gitu ya, sesuai dengan undang-undang.
Gitu. Atas apa pemenuhan kebutuhannya? Yaitu atas pemenuhan barang, jasa, ataupun administratif. Ya, pelayanan bentuk barang, jasa, dan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggaranya bisa pemerintah ataupun swasta. Jadi ada 3 ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 ini ada 3 jenis bentuk pelayanan. Ada pelayanan barang, jasa, dan pelayanan administratif. Nah, kalian setelah lulus, kemudian ditempatkan di institusi, ya, Direktorat Jenderal Imigrasi, di bawah Kementerian Hukum dan HAM ini adalah kalian akan melayani secara administratif. Ya. Jadi paspor biasa yang kalian berikan, yang kalian layani ya masyarakat dengan kebutuhan paspor tersebut, itu ada pelayanan administratif. Ya. Kemudian pelayanan izin tinggal bagi warga negara asing, itu pun adalah pelayanan administratif. Ya. Jadi ada 3, walaupun di dalam teori ada juga disebutkan ada pelayanan regulasi. Ya. Pelayanan regulasi ini lebih bersifat eksklusif karena tidak semua bisa melakukan pelayanan regulasi. Karena pelayanan regulasi hanya boleh dilakukan oleh pemerintah. Ya, tidak bisa dilakukan oleh pihak swasta. Gitu. Ya, regulasi yang sifatnya mengikat ya seluruh masyarakat ya. Gitu. Bisa dipahami ya? Nah, bagi organisasi yang melayani konsumen ya merupakan momen yang bagus ya. Gitu. Moment of truth ya. Jadi organisasi yang melayani konsumen itu sebetulnya merupakan moment of truth ya. Peluang bagi organisasi tersebut untuk menunjukkan kredibilitas dan kapabilitasnya. Ya. Jadi pada saat kalian ditugaskan, ya, entah kalian di kantor imigrasi, entah direktorat ataupun di TPI, ya, ataupun di rumah detensi imigrasi, pada saat kalian memberikan pelayanan itu baik kepada warga negara Indonesia maupun kepada warga negara asing, itu merupakan moment of truth, ya, saat yang menentukan, ya, yang menunjukkan bahwa organisasi itu memiliki kredibilitas dan kapabilitasnya. Ya. Jadi untuk menunjukkan kredibilitas dan kapabilitas sebuah organisasi itu ditentukan dari kemampuan kalian dalam melayani warga negara Indonesia maupun warga negara asing, ya, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya, dan perlu diingat juga bahwa abad ke-21 ini adalah abad pelanggan, di mana pelanggan adalah raja. Ya, di mana keberhasilan memberikan pelayanan ini dilihat dari terpuaskannya pelanggan, terpuaskannya masyarakat ya yang kita layani. Ya. Kemudian ada prinsip yang kita kenal saat ini, close to the customers ya. Jadi semuanya bermuara ke customers. Ya. Endingnya adalah customers. Standar ukurnya customer. Indikator dianggap berhasilnya sebuah pelayanan adalah kepuasan customers, semua customer. Ya. Dan perlu kita pahami juga, semakin maju sebuah negara, akan semakin banyak masyarakatnya yang bekerja di sektor jasa. Loh, kok gitu? Iya. Kok nggak di bidang sektor administrasi, Pak? Seperti hanya kita. Kok di Indonesia? Gitu kan? Kayaknya peminat yang masuk PNS itu lebih besar dibanding yang masuk di sektor. Tapi faktanya ternyata berdasarkan statistik, gitu kan, semakin maju sebuah negara akan semakin banyak masyarakat yang bekerja di sektor jasa. Kenapa? Gitu. Karena di sektor jasa itu orientasinya lebih dominan. Bagaimana merajakan sebuah pelanggan. Ya. Karena lebih nampak. Ya. Beda terkait dengan pelayanan bentuk barang atau pelayanan administrasi. Ya.
Kalau pelayanan bentuk barang, barang sudah sampai ke pelanggan, udah selesai. Ya, kita hanya nunggu respon. Ya, begitu pelayanan administrasi. Ya, setelah administrasinya terpenuhi, ya, dan sampaikan produk administrasi tersebut kepada masyarakat, sudah selesai. Ya, bahkan seakan-akan ada yang terputus, gitu. Ya, gitu. Selama kita sibuk dengan memberikan pelayanan administrasi, fokus, nah itu ada jeda kekosongan, ya. Itu interaksi dengan pelanggan, begitupun dengan barang, ya. Tapi beda di sektor jasa. Dan mulai dari awal kita bertemunya dengan pelanggan, gitu kan, sampai kita memproses, membujuk pelanggan supaya berminat terhadap jasa yang kita berikan, sampai servis pasca, ya, pelanggan tersebut menerima jasa kita, tidak ada purna jualnya, ya, purna jual jasa istilahnya. Walaupun orang tersebut sudah selesai, tetap ada purna jasanya, ya, purna pelayanan untuk memuaskan jasa si penerima tersebut, penerima jasa. Maka sektor jasa itu dari awal sampai akhir betul-betul disitulah itu tidak terlepas dari upaya memberikan pelayanan yang sangat prima. Ya, oke, bisa dipahami ya. Oke.